Selamat pagi teman-teman. Saya akan buat video yang pendek-pendek saja. Karena ada yang bosan lihat wajah saya 30 menit. Baik. Padahal saya nggak pernah bosan dengan kalian loh. Kita akan bahas yang pertama tentang namanya open conversation. Nah, open conversation ini di dalam komunikasi penting. Kenapa penting? Karena komunikasi itu kan biasanya membutuhkan namanya umpan balik, ya, feedback. Nah, kalau close conversation itu membuat orang jadi akhirnya beku, proses komunikasinya beku. Karena orang bertanya dijawab berhenti, tanya lagi dijawab berhenti, tanya lagi dijawab berhenti, terus seperti itu. Gitu ya. Nggak ada feedback karena memang membuat close conversation. Maka dalam komunikasi kita mengenal istilah namanya open conversation. Open conversation itu adalah sebuah jawaban-jawaban, pertanyaan-pertanyaan yang membuka dialog lebih panjang lagi. Nah, kalau close conversation itu biasanya orang menciptakan jawaban-jawaban yang membuat orang jadi akhirnya nggak mau terusin omongan. Contoh, ada anak pulang sekolah lalu bilang sama papanya, "Pak, aku tadi di sekolahan sama Pak Guru dimarahin," gitu kan. Lalu papanya bilang, "Kamu sih dikasih tahu papa nggak mau denger," gitu kan. "Kalau kamu nakal." Nah, ini jawaban yang membuat orang akhirnya nggak mau ngomong lagi. Inilah namanya close conversation. Atau lagi yang lain contoh lain. Pak, aku tadi jatuh gitu ya dan kakiku sakit. Ya udah, nggak apa-apa, mau jatuh sakit, diterima saja. Ini juga membuat orang jadi malas. Aduh, aku mau ngomong sama papa, mau cerita, mau berkeluh kesah, mau curhat, tapi papa gitu. Ya mungkin bagi papanya memang nggak apa-apa, tapi bagi anak mungkin butuh didengerin, ya. Butuh didengerin supaya penderitaannya berkurang. Katanya kalau orang membagikan penderitaan, deritanya berkurang. Kalau orang membagikan kebahagiaan, kebahagiaannya akan bertambah berlipat-lipat. Katanya seperti itu. Kalau kita membagikan cerita tentang hutang kita yang banyak, nanti berkurang nggak ya hutangnya? Nah, tapi ketika orang tua menjawab seperti itu, ya anak akhirnya tidak mau membuka diri lagi, gitu ya. Nah, udahlah, apa seperti itu, mau diajak curhat nggak mau, gitu kan. Nah, atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang menciptakan apa ya, jawaban-jawaban yang ambigu, yang nggak jelas, gitu kan ya. Dan kadang-kadang nggak masuk akal, gitu kan. Ma, saya boleh nggak naik gunung, gitu kan ya. Mamanya takut kan naik gunung tinggi gitu, hutan, lelah, berbahaya. Lalu dia bilang, kalau kamu sayang mama, sebaiknya tidak naik gunung. Apa korelasi antara sayang dengan mama dan naik gunung? Tidak ada. Tapi kadang-kadang ketakutan seseorang itu membuat orang itu membuat keputusan-keputusan, jawaban-jawaban yang nyebelin gitu kan ya. Kan mungkin lebih baik, Dek, mama itu takut tuh kalau kamu naik gunung gitu kan ya. Nah, itu kan membuka komunikasi gitu kan. Tapi ketika kalau kamu sayang mama, kamu pulang. Ini kan jancuk banget gitu kan ya. Atau kadang-kadang jawaban-jawabannya itu membutuhkan kita itu bertindak jadi serba nggak enak gitu kan. Pak, saya ini mau sama teman-teman mau naik gunung. Nah, bapaknya bilang, "Oh kan gawean udan-udan munggah gunung apa?" Nah, gitu kan. Oh, dolan cedak-cedak wae,
yang dekat-dekat saja. Lalu anaknya, lu teman-temanku udah pada ngajakin mau naik gunung cari pengalaman yang lain Pak, tidak hanya main ke Tangmangu atau ke Selo, tapi naik gunung gitu kan. Boleh ya Pak? Wis pikiran dewe. Pikiran dewe itu jawaban yang kadang-kadang itu nggak definitif, nggak jelas, nggak tegas itu ya. Itu bikin close conversation kadang-kadang. Nah, lalu anaknya kadang-kadang juga dengan jawaban seperti itu mempunyai penafsiran yang ya, wah ini bapak kurang larang, berarti boleh gitu kan ya. Tapi kalau mau ngomong seperti itu juga, tapi bapakku nggak mengatakan iya, tapi nggak boleh, berarti nggak boleh gitu ya. Nah, ini kan ambigu. Jawaban-jawaban seperti itu nggak ngenakin bagi anak gitu kan ya. Maka mungkin yang paling baik itu adalah ya membuka komunikasi, terbuka, dialog, mencari rasionalitas di atas semua yang dibicarakan gitu kan. Nah, anaknya akhirnya karena anak itu pemberani, dia merasa nggak dilarang oleh bapaknya, dia berangkat. Di tengah jalan dia jatuh, lalu telepon bapaknya, Pak, saya jatuh naik kendaraan itu. Bapaknya marah, aku kijane wis kroso, bapak wis kroso gitu kan ya. Akan ada apa-apa gitu kan ya. Anaknya merasa nggak nyaman. Lalu anaknya jawab, Cuk, ini bapak kroso, kenapa bapak nggak ngomong gitu kan. Ya kalau kroso diomongin lah. Diomongin, jangan batin, jangan meneng gitu kan ya. Begitu ada apa-apa anak dituduhkan sesuatu gitu kan ya. Tapi ketika anak itu sukses naik gunung, ya untuk kemarin bapak izinin kamu, bapak. Padahal sebenarnya bapak nggak izinin. Bapaknya bilang terserah. Nah, saudara-saudara, seringkali kita dalam berbicara menciptakan ambiguitas, ketidakjelasan seperti itu. Kadang juga banyak pendidik yang seperti terserah kamu gitu kan. Ada orang tua yang kalau kamu sayang mama, kalau kamu sayang papa gitu kan. Ini yang membuat hati nggak nyaman sama sekali. Akhirnya menciptakan namanya ketertutupan, orang menarik diri, nggak mau terbuka, nggak mau ngobrol gitu kan ya. Nah, maka kita belajar dari sekarang untuk menciptakannya open conversation. Nah, open conversation itu ya diawali dari pertanyaan-pertanyaan yang menciptakan dialog, bukan pertanyaan-pertanyaan singkat, dijawab singkat, habis itu diem gitu kan ya. Itu dulu saja supaya tidak bosan dengan saya. Terima kasih.